Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang syolih dan syolihah semua? Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, rezeki yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, bersama saya, Bapak Jawata Guntur Baktiar Lukito. Anak-anakku semua bisa memanggil saya Bapak Guntur. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang Engkau berikan kepadaku, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan tambahkanlah ilmu untukku. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah, langsung saja kita memasuki pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum itu, kita harus tahu apa capaian pembelajaran yang hendak kita capai dan tujuan pembelajarannya. Marilah kita lihat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada slide berikutnya. Capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani. Dalam materi kita berfokus pada pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita ada 4 yaitu 1. Siswa meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh dengan baik. 2. Siswa mampu menjelaskan kisah-kisah Nabi Nuh dalam mendakwahkan tauhid. 3. Siswa mampu menyusun kartu kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan benar. 4. Siswa mampu mengambil nilai-nilai baik dari kisah Nabi Nuh dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Anak-anakku semua yang disayang Allah, marilah kita mulai pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi Anak-anakku salam. semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pertama kita akan mengkaji tentang biografi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus kepada umat manusia. Tahukah kalian apakah rasul itu anak-anak? Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul biasanya membawa syariat yang baru, berbeda dengan syariat yang ada sebelumnya. Rasul biasanya diutus kepada kaum yang sangat membangkang pada ajaran Allah atau perintah Allah. Salah satunya biasanya yang sering terjadi adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nabi Nuh merupakan rasul dari 5 rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Apakah itu Ulul Azmi anak-anak? Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena mereka dalam menjalankan dakwahnya sering mendapatkan cobaan, rintangan, tetapi mereka menghadapinya dengan keteguhan dan kesabaran yang sangat mendalam, sangat tinggi, sehingga mereka mendapatkan gelar istimewa berupa Ulul Azmi. Tirukan Pak Guru, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ada lagunya anak-anak, seperti ini lagunya. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nuh dapat membuat kapal sangat besar. Ibrahim tak hangus ketika dibakar. Musa punya tongkat membelah lautan. Isa dapat sembuhkan penyakit buta. Dan Nabi Muhammad yang membelah bulan serta mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ya, begitu anak-anak. Dari lagu tadi kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh
Nabi yang memiliki mukjizat mampu membuat kapal yang sangat besar yang akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Marilah kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh diutus di daerah Irak Selatan untuk mendakwakan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika itu telah terjadi penyelewengan keimanan. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang soleh. Awalnya patung-patung itu adalah patung orang soleh yang mereka jadikan sebagai kenangan untuk mengenang kebaikan mereka setelah kematian mereka. Namun setelah silih berganti waktu, generasi telah berganti, generasi selanjutnya mereka menyembah patung itu dengan harapan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah awal penyimpangan kesyirikan dalam masalah tauhid pertama kali di dunia. Dan ini merupakan akibat dari di budaya iblis yang ingin selalu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan hanya mendapatkan pengikut yang sedikit, kurang lebih hanya sekitar 80 orang saja. Umatnya sangat keras hatinya sehingga susah sekali untuk diajak kembali kepada ajaran tauhid mengesahkan Allah. Bahkan mereka sering mengejek Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh dan menganggapnya sebagai orang gila. Bahkan perlawanan itu datang dari keluarga beliau sendiri, yaitu dari istri dan anaknya. Istrinya yang bernama Walikah sering mengolok-olok beliau sebagai orang gila. Bahkan anaknya juga tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan azab kepada kaum yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, kapal itu dibangun di daerah yang jauh dari laut maupun sungai. Sehingga umatnya yang membenci beliau menjadikan ini bahan olok-olokan atau ejek-ejekan. Karena apa? Karena membuat kapal di daerah yang tidak ada air sama sekali untuk berlayar kapal ini. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, akhirnya orang-orang yang beriman dan hewan-hewan yang sepasang diperintahkan Allah menaiki kapal Nabi Nuh ketika tanda-tanda banjir mulai muncul. Nah, tujuannya agar apa? Agar mereka selamat dan tetap bisa beranak pinak, meneruskan keturunan dan generasi mereka, terutama dari hewan-hewan ini. Mengingat banjir ini menimpa seluruh dunia, tenggelam oleh banjir. Jadi yang selamat adalah hanya orang yang menaiki kapal ini, orang-orang yang beriman yang menaiki kapal. Sedangkan orang-orang musyrik, bahkan istri beliau sendiri, istri Nabi Nuh yang bernama Walikah, dan anaknya yang durhaka bernama Kan'an ikut mati tenggelam karena azab banjir besar ini, anak-anak. Setelah sekian lama berlayar di banjir yang sangat besar itu, akhirnya air lama-kelamaan surut dan kapalnya Nabi Nuh berlabuh di atas Gunung Judi. Kemudian beliau dan umatnya turun dari kapal dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, kita harus selalu mengesahkan Allah karena perbuatan syirik adalah awal dari segala kerusakan dan kehancuran. Yang kedua, kita bisa meneladani sikap sabar dan kerja keras yang dilakukan Nabi Nuh selama berdakwah. Beliau dihina, diejek, tetapi beliau tidak marah. Beliau tetap sabar, tetap teguh mendakwakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabar, bekerja keras ketika membuat kapal, meskipun dihina, diolok-olok, tetap yakin
Sehingga apa? Kapal yang sangat besar, sangat indah, sangat bagus berhasil dibuat. Itulah akibat dari akhlak atau sifat kerja keras dan senantiasa bersabar. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan dari pelajaran kisah Nabi Nuh. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.